Mengapa harus ada plan B? Karena orangnya tidak yakin dengan plan A. Iya, karena ada plan A nggak worry tentang plan B. Kalau dia, the best plan B adalah yourself. Plan A mau ini, gitu toh? Kalau gagal, plan B is me. Apa? Kemampuan menyesuaikan diri, kemampuan memperbaiki proses, kemampuan meninjau kembali ketepatan cara. Itu, Pak. Plan B terbaik adalah diri sendiri. Nah, plan A-nya apa? Ya rencana, apapun rencana kita. Jadi gini, impian itu abstrak, oke? Masih sifatnya gaib, tidak tahu kita di masa depan. Nah, itu bisa 25 tahun dari sekarang, bisa 20, logikanya begitu. Tetapi karena sangat konseptual, diturunkan menjadi sesuatu yang lebih nyata. Dikasih tanggal, namanya cita-cita. 5 tahun. Itu 5 tahun. Nah, cita-cita masih jauh 5 tahun. Kita menua dan bisa berubah. Oke? Bertemu orang bisa berubah. Salah makan, sakit, lalu cita-cita nggak cocok lagi dengan sakit kita. Gitu. Patah hati, lalu tidak mau move on. Jadi sesuainya untuk menjadi perawat di rumah sakit tertentu gitu. Karena dia perlu rawat hatinya sendiri yang tercakar-cakar. Nah, cita-cita masih jauh 5 tahun. Impian, cita-cita diturunkan lagi, namanya rencana. Rencana itu sudah lebih jelas. Itu yang disebut plan. Karena dalam plan itu ada hal-hal yang mau dilakukan. Dan rencana yang baik disebut actionable itu, kalau ada yang jelas sekali rincian apa yang mau dilakukan, oleh siapa, rentang waktunya, hasil yang akan dicapai. Jangan lupa itu. Apa yang mau dilakukan, oleh siapa, saya dan ini. Apa yang mau dilakukan, oleh siapa, rentang waktunya, jadi mulainya sampai tercapainya, tanggalnya, kemudian hasil. Nah, 4 hal ini membutuhkan kemampuan. Jadi ternyata ada plan within plan. Ada rencana di dalam rencana. Jadi rencana yang 1 tahun tadi kan membutuhkan kemampuan. Nah, di dalam apa yang dilakukan membutuhkan saya harus lancar berbahasa Inggris. Berarti ada rencana lagi toh? Itu loh. Ada rencana untuk bisa berbahasa Inggris. Nah, apa yang dilakukan? Siapa yang melakukan saya? Bersama siapa? Oh, kursus itu. Rentang waktunya, hasilnya lancar, bisa mengerti bahasa Inggris, conversational level, gitu, berapa, itu. Nah, terus, untuk bisa masuk ke kursus ini, rencananya apa? Search di internet. Udah, lihat ya. Nah, waktu mau baru search aja nggak dilakukan. Plan ini batal, hasil yang ini nggak tercapai, rencana 1 tahun nggak tercapai, rencana 5 tahun nggak tercapai, impian buyar. So, plan B, myself. Plan B, ketegasan saya untuk menyesuaikan diri. Waktu bingung, sudah nggak ada plan-planan. Itu nggak plan-planan, pokoknya aku laksanakan. Siapa bisa bahasa Inggris ini, tolong dong aku diajari. Nah, berarti intelektual kita harus menata. Karena orang yang tidak berencana dengan baik, seperti berencana gagal. Kan itu rencana untuk sukses. Kalau tidak dilakukan, kan rencana untuk gagal. Sudah berencana dengan baik, kita punya mental. Dengarkan, ini penting sekali. Kemampuan kita untuk memimpikan sesuatu. Oke, untuk mencita-citakan, untuk merencanakan, itu hebat sekali. Tapi tidak pernah lebih besar dari kemampuan kita menunda. Mau seperti apapun, nanti saja. Oh, besok saja. Habis gimana? Habis gitu. Nah, uangnya mana? Modalnya mana? Gitu. Terus ada yang bertanya, Pak Mario, saya ini malas. Bagaimana caranya supaya nggak malas? Padahal dia tahu dia malas, masih tanya. Padahal kalau dinasihati, jangan malas. Cuman itu aja, Pak. Gitu. Iya, caranya supaya tidak malas, yang rajin. Nah, supaya yang rajin, jangan malas.
Ini gimana sih Pak Mario, masa nasihatnya begitu? Coba lihat. Jadi orang itu mempersulit tindakan pertama. Bayangkan impiannya yang besar itu batal, tidak tercapai, karena hal terkecil yang bisa dilakukannya, tidak dilakukannya. Jadi what's the best plan B? You are your best plan B. Nah, berarti orang kalau mau merencanakan sesuatu dan kalau rencananya gagal dan kembali ke plan B, yang disiapkan sepanjang hidup adalah pribadinya. Itu saya bilang sama teman-teman waktu rapat MTSC ini, gitu. Seandainya manajemennya berhenti semua harus tetap jalan. Kenapa? Ketuanya ini pelaksana sendiri. Kan MTSC dimulai dari siapa? MT. Nah, sifat saya adalah saya minta tolong tapi saya tidak bergantung. Kenapa? I am the plan B. Plan A-nya, I am. Nah, anak muda harus punya sikap seperti itu. Bayangkan gagahnya kalau rencana aku apa? Itu. Siapa yang buat rencana? Aku. Kalau gagal, rencana B-nya apa? Aku. Kenapa? Ya, tempat jatuhnya semua rencana aku di aku. Tempat bangkitnya kegagalanku di aku. Wow, gagah sekali tuh kalau gitu. So, orang yang repot memikirkan plan B selalu karena tidak betul-betul committed to plan A. Karena sebetulnya kalau plan A-nya itu ada jiwa kita di situ, kita nggak pernah lihat ada plan B. Ya focus on doing it, be very successful. Gitu, dan gitu. Kalau gagal itu still plan A. Gitu? Coba bisnis tukang las, gagal. Coba lagi, tukang kayu, plan B, enggak, plan A. My life plan. Only one plan. Apa? To succeed. Gitu.